SEO, data SEO-nya harus berada di dalam 150 tahap pertama. Jadi saya langsung mulai dengan topik yang poin, ya. Ada berapa orang di acara apa, dan diselenggarakan di mana dan kapan. Boleh dibacakan, silakan. Oke. Pelatihan menjadi jurnalis untuk warga negara Indonesia di Taiwan. Lebih kurang 30 peserta warga negara Indonesia di Taiwan mengikuti pelatihan sehari menjadi jurnalis yang diselenggarakan di Radio Taiwan Internasional (RTI) pada tanggal 20 Februari 2025. Acara yang didukung oleh PPI, KDI, dan IDN Times ini bertujuan untuk memberikan kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan perihal dunia jurnalistik, dari teknik menulis hingga pengalaman bekerja sebagai penyiar dan jurnalis. Selain presentasi yang diberikan oleh para ahli, peserta juga diajak berkeliling di Museum RTI untuk mengenal sejarah RTI dan perannya dalam dunia penyiaran di Taiwan. Oke. Nah, kalau saran dari aku adalah lagi-lagi 150 kata sangat pendek, terbatas. Jadi alih-alih daripada kita menggunakan kata lebih kurang, bisa mungkin sekitar. Pertama itu. Dan yang kedua adalah ini angle yang mau kita majukan, ya. Misalnya angle apa, sudut pandang apa yang ingin kita majukan. Kalau misalnya Mas Teddy mau menonjolkan ini dihadiri oleh jumlah peserta, boleh menyebutkan angka 30. Tapi apakah angka 30 itu tergantung angka yang besar atau tidak? Biasanya kalau dalam ukuran media, semakin besar angkanya, semakin cenderung berita itu dibaca. Itulah kenapa kalau misalnya kita berita demo itu, walaupun cuma ada 23, kita nyebutnya puluhan peserta menghadiri demonstrasi, gak cuma 23. Nah, kenapa? Karena kalau gak gitu gak menarik. Kita bohong gak? Kita gak bohong, 23 puluhan kok gitu. Nah, kalau misalnya angka 30 ini dalam konteks Taiwan itu sudah cukup besar, maka boleh kita sebutkan secara spesifik sekitar 30 peserta. Tapi kalau misalnya dirasa ini kurang signifikan, Mas, puluhan peserta menghadiri gitu. Jadi ini adalah angle yang ingin dimajukan oleh Mas Teddy, yaitu seputar jumlah pesertanya. Apakah itu sah? Boleh-boleh saja gitu. Tergantung kepada lagi-lagi ini mungkin kesepakatan antara redaksi atau antara penulisnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya gini, ini apakah dirasa terlalu panjang nggak? Acara didukung oleh PPI, KDI, dan bertujuan untuk memberikan kepada para peserta. Nah, ini kita mungkin fokus kepada ini, Mas, pengulangan kata. Nanti mungkin semakin lama semakin terbiasa, karena biasanya kalau kita di IDN Times, kalau kita sudah ada kata bertujuan, kita nggak pakai kata untuk, karena sudah otomatis bertujuan memberikan. Jadi bukan bertujuan untuk memberikan. Jadi efektivitas kata kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan terhadap perihal dan Indonesia. Nah, ini juga nih menarik nih. Kalau kita orang-orang tua, kita biasa menggunakan kata ihwal atau tentang atau perihal. Bagaimana kita menggunakannya terserah masing-masing medianya. Seperti itu. Dan mungkin ada tambah lagi, Bang Tony? Kayaknya lu boleh deh kerja di radio. Setiap orang bisa kerja di radio kok. Mas Indra tadi, Mas Teddy. Yang beda antara saya dengan Mas Teddy yaitu pada saat membaca apa yang ditampilkan. Nah, itu perbedaan antara saya dengan Mas Teddy. Karena Mas Teddy, bisa ditampilkan lagi nggak nih, Kak? Lebih kurang 30 peserta warga negara Indonesia di Taiwan mengikuti pelatihan sehari menjadi jurnalis yang diselenggarakan di Radio Taiwan Internasional atau RTI pada tanggal 20 Februari 2025. Acara yang didukung oleh PPI, KDI, dan IDN Times ini bertujuan untuk memberikan kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan perihal dunia jurnalistik. Dari tadi, jujur ya, kalau saya baca ini capek. Kenapa? Karena koma lagi. Ya. Bagaimana caranya untuk membaca koma, titiknya di situ. Ya. Suara nafas kita itu kan terbatas. Kita baca dari acara. Acara yang didukung oleh PPI, KDI, dan Identitas ini bertujuan untuk memberikan kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan perihal dunia jurnalistik, dari teknis menulis hingga pengalaman bekerja sebagai penyiar dan jurnalis. Satu sedotan langsung harus diselesaikan. Kalau dari saya pribadi sih nggak ada yang perlu disalahkan ya dari sini ya. Hanya saja
Jikalau sebagai seorang penyiar, tentu saya akan menghindari kata yang terlalu banyak dan akan saya kurangin dengan cara menyatukan kata-kata yang hampir serupa. Ya, itu yang akan saya lakukan untuk tulisan dari tadi. Oh, satu lagi Pak, untuk judul ya misalnya pelatihan menjadi jurnalis. Pertanyaannya adalah, ketika kita cari di Google, apakah kita memasukkan kata menjadi atau tidak? Iya. Nah, biasanya kan mungkin pelatihan jurnalistik untuk warga negara Universitas Taiwan. Jadi, pertimbangkan juga kita sebagai pembaca. Aku mau buat judul apa ya? Pelatihan. Nah, tapi kan Kak, judulnya kan menjadi jurnalis sehari itu nggak masalah. Karena itu yang penting kita nggak mengubah esensinya. Tapi lagi-lagi kita memposisikan diri sebagai pembaca. Apakah kita akan memasukkan kata menjadi ketika kita mencari di Google judul? Kalau enggak, mendingan kita bosan. Jadi cuman pelatihan jurnalistik untuk warga negara Indonesia di Taiwan. Itu udah cukup. Itu udah nyangkut SEO banget tuh. Pelatihan iya, WNI iya, jurnalis iya, di Taiwan iya. Jadi nyangkut semua. Lagi-lagi, Kak, apakah kalau ada menjadinya, kan udah masuk nih Kak semua keywordnya. Tapi kalau ada menjadinya, apakah itu akan mengurangi esensi dari SEO-nya? Iya. Jadi sebegitu sensitifnya Google itu. Dan jangan kan teman-teman ya, mungkin teman-teman bingung nggak? Kita juga kadang-kadang jurnalis itu dibuat bingung oleh Google. Google tuh semua mau mereka, senang-enaknya mereka aja kadang-kadang. Mereka hari ini bikin aturan kayak begini, besoknya diubah, besoknya balik lagi ke aturan lama. Jadi ya ini juga masalah yang kita hadapi ya. Baik, ya, cukup, terima kasih Bang Teddy, ini bingkisannya. Tepuk tangan buat Bang Teddy. Gimana Bang Teddy, apakah waktu sudah cukup Bang? Ya, waktunya sudah cukup sebenarnya dan